A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Amma ba'd. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ali baitihi at-thayyibin at-thayyibin summa ila hadratin khulafa'ir rasyidin syarifina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahil ulama'il amilin wa ila hadratin kulli wali wa walitillah min masyariqil ardi wa magharibiha wa nahussu khususan ila musannif hadzal kitab Imam Al-Ghazali At-Tusi wa nahussu khususan ila ustadina saya Ahmad Zaini Dahlan bin Wirkata wa usulihim wa furu'ihim wa adisilatihim al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain amin ya rabbal alamin. Fa'lam, maka ketahuilah oleh engkau, anna bidayataha, sesungguhnya permulaan dari hidayah, dhahirut taqwa, itu adalah dhahirnya takwa. Wa nihayataha, dan akhirnya hidayah, batinut taqwa, itu adalah batinnya takwa. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, para kiai, para ustadz, ini kita sedang membahas kitab Bidayatul Hidayah seperti yang kita diskusikan sebelumnya. Disampaikan oleh Mang Ayib Bunyamin bahwa permulaan dari hidayah yang itu merupakan tujuan seseorang mencari ilmu, itu adalah dhahirut taqwa. Dan akhir dari hidayah itu adalah batinut taqwa. Nah, di dalam pembahasan berikutnya, Imam Ghazali akan menerangkan dhahirut taqwa itu sebagai permulaannya hidayah. Fala akibata illa litaqwa. Maka tidak ada akibat yang baik, pahala dari Allah, illa litaqwa. Kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Wala huda, dan tidak ada hidayah illa lil muttaqin, kecuali bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi syarat untuk mendapatkan hidayah di dalam menuntut ilmu itu adalah takwa lebih dahulu. Wat takwa, dan bermula takwa, ibaratun, itu menjadi ibarat an imtisali awamirillahi ta'ala, dari melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah Ta'ala, wajtina binawahi, dan menjauhi segala larangan Allah Ta'ala. Fahuma kismani, maka imtisal awamirillahi Ta'ala wajtina binawahi, itu ada dua bagian. Wa ana usiru alaika, saya, jawabnya Imam Ghazali, usiru alaika, akan tunjukkan kepada engkau, bijumalin muhtasorot, dengan cara yang ringkas, min dhahiri ilmi taqwa, dari dhahirnya ilmu taqwa, maini jami'an, dalam dua bagian seluruhnya. Al-qismul awwalu, bagian yang pertama, taati, menerangkan tentang taat. I'lam, ketahuilah, anna awamirallahi ta'ala, sesungguhnya perintah-perintah Allah Ta'ala, faraidu wa nawafilu, itu ada dua, yaitu perintah fardu dan perintah sunnah. Fal fardu, maka bermula perintah fardu, Roksul mali, itu modal pokok
Wabihi tahsulun najatu. Dan dengan Roksul Mali ini, dengan modal pokok ini, tahsulun najatu, bisa hasil keselamatan. Selamat dunia akhirat itu sebenarnya merupakan modal pokoknya dengan fardu, mengerjakan fardu. Sayyidina Umar, beliau saking tawaduknya, padahal beliau suka mengerjakan sunnah. Tapi beliau saking tawaduknya, saking rendah dirinya. Beliau pernah berkata, saya cukup dengan mengerjakan fardu-fardu saja. Padahal beliau ahli mengerjakan yang sunnah-sunnah. Artinya apa? Yang fardu ini juga merupakan bagian yang penting, karena itu modal pokok. Tanpa mengerjakan fardu, maka yang sunnah-sunnah tidak akan berarti. Wanaflu, dan bermula yang perintah-perintah sunnah. Waribhu, itu adalah keuntungan, laba. Wabihi, dan dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah, ibadah-ibadah sunnah, al-fauzu, bisa diperoleh keberuntungan, biddarojati, berlipat-lipat, berderajat-derajat. Mamang-mamang, kemarin Imam Ghazali kan juga menyatakan bahwa untuk sampai kepada hakikat itu harus menempuh permulaannya hidayah, yaitu syariat dan seterusnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu alaihi. Qala Allah azza wa jal, telah berfirman Allah azza wa jal, ma taqarraba, tidak akan bisa mendekat takarrub ilayya kepadaku, al mutaqarribuna, oleh orang-orang yang takarrub, bimisli adai maftaratu, dengan hanya mengerjakan yang aku fardukan saja, alaihim, kepada mereka. Jadi sekalipun perintah fardu itu wajib dilakukan, tapi kalau ingin lebih dekat lagi kepada Allah, tidak cukup, mamang-mamang, kita semua hanya mengerjakan fardu saja. Tidak cukup, sekali lagi. Wala yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan senantiasa seorang hamba itu bisa mendekat kepadaku bin nawafili, dengan mengerjakan yang sunnah-sunnah. Hatta uhibbahu, sehingga aku mencintainya, dawuhnya Allah. Jadi ini yang saya ceritakan kemarin dalam pembahasan sebelumnya, bahwa untuk bisa itu jalannya adalah sesudah mengerjakan fardu dengan lengkap, lalu ditambah dengan sunnah-sunnah sebanyak-banyaknya. Fa'idha ahbabtuhu, lanjut kepada hadisnya. Allah berfirman, fa'idha ahbabtuhu, maka jika aku mencintainya, kuntu sam'ahul ladzi yasma'u bihi, maka aku akan menjadi pendengarannya, alladzi yasma'u bihi, yang si hamba itu bisa mendengar dengan pendengaran itu. Wa kuntu basaruhu alladzi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya, yang hamba itu bisa melihat dengan penglihatan itu. Wa kuntu lisanahu, dan aku menjadi lidahnya, alladzi yantiqu bihi, yang si hamba itu bisa berkata-kata dengan lisan itu. Wa yadahu, ay wa kuntu yadahu, dan aku menjadi tangannya, allati yabtisu biha, yang dia bisa menyentuh, melakukan sesuatu biha dengan tangan itu. Wa rijlahu, wa kuntu rijlahu, dan aku menjadi kakinya, allati yamsi biha, yang dia si hamba itu bisa berjalan dengan kaki itu. Ma'asyiral muslimin, para pendengar, pemirsa, mamang-mamang semua jamaah Majelis Bidayatul Hidayah ini. Kalau seorang hamba itu sudah dicintai oleh Allah, lalu pendengarannya, penglihatannya, lidahnya, tangannya, dan kakinya, itu merupakan kepanjangan atau perwujudan dari penglihatan Allah,
perkataan Allah, tangannya Allah, berjalannya Allah. Itu lalu orang ini seperti para wali-waliullah. Lintasan hatinya begitu terlintas, dikabul oleh Allah. Perkataannya begitu berkata-kata, dikabulkan oleh Allah. Kita sering mendengar dalam rangka pagebluk ini ada kisah cerita bahwa terjadi suatu pagebluk di desa, kemudian orang ini datang ke kiai minta didoakan sembuh. Lalu yang sembuh ini menceritakan kepada yang lain, aku loh didoakan kepada sang kiai ini sembuh. Lalu datanglah satu desa, semua kepada ulama ini, minta untuk didoakan supaya sembuh. Nah lalu, oke, kalau gitu adakah danau di tempat kalian? Ada Pak Yai. Oke, tulisan ini, lalu beliau memberi tulisan ini taruh di danau itu, kemudian seluruh orang yang sakit silahkan minum di danau itu. Lalu dipraktekkan dan sembuh semua masyarakat satu desa itu. Kepala desanya penasaran apa yang ditulis oleh Pak Yai ini. Dilihat tulisannya tidak ada doa-doa, tapi hanya perkataan tulisan itu, hai penyakit, pergilah engkau ke asalmu. Jangan engkau menyakiti, memberi penyakit kepada masyarakat desa. Jadi tulisan biasa. Ma'asyiral muslimin memang semua. Tulisannya Pak Yai yang biasa itu, bahasanya juga bahasa biasa. Itu dikabulkan oleh Allah. Karena apa? Karena semata-mata beliau adalah seluruh anggota tubuhnya dengan pekerjaan-pekerjaan sunnah beliau, lalu menjadi apa-apa yang beliau lakukan menjadi mandi. Walantasila, dan tidak akan bisa hasil. Ayyuhat talibu, wahai para penuntut ilmu. Ilal qiyami bi'awamirillahi ta'ala, kepada menegakkan, melaksanakan perintah-perintah Allah Ta'ala. Illa bimuraqabati qalbika, kecuali dengan mendekatkan qalbika, hati engkau, wa jawarihika, dan anggota badan engkau, fi lahadotika, dalam pandangan lirikan mata engkau, wa anfasika, dan nafas-nafas engkau, min hini tumsi, dari mulai sore hari, ila hini tusbihu, sampai waktu pagi hari. Jadi agar bisa melaksanakan perintah-perintah Allah itu, hati kita, anggota tubuh kita, pandangan mata, sampai nafas, itu juga harus takarrub kepada Allah. Tidak boleh sebagian-sebagian, seluruh tubuh, mulai dari pagi sampai balik pagi lagi, itu harus takarrub kepada Allah. Fa'lam, maka ketahuilah, annallahu tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya Allah tabaraka wa ta'ala, muttali'un, itu maha melihat, ala dhamirika, atas kerentek hati engkau. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah. Ini yang kita tahu, bahwa Allah itu mengetahui isi hati kita. Tapi kita sering mengabaikan itu. Dan memang, kalau masalah lintasan hati, malaikat nggak mencatatnya. Kalau lintasan hati buruk, masih belum dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan buruk. Tapi lintasan hati baik, sudah dicatat oleh malaikat sebagai perbuatan baik. Nah, yang sering tidak kita sadar, di samping malaikat itu tahu, lintasan hati, kerentak hati, yang baik dicatat, niat yang baik dicatat, niat yang buruk nggak dicatat, tapi Allah maha tahu terhadap lintasan hati kita itu, Masya Allah. Dan kalau kita disingkap oleh Allah, perbuatan-perbuatan buruk kita itu, maka kita itu sebenarnya hamba yang bukan apa-apa, kecuali atas rahmat Allah SWT kita bisa masuk surga. Tanpa rahmat kasih sayang Allah,
amal perbuatan kita itu tidak berarti apa-apa. Apalagi hati kita itu penuh dengan lintasan-lintasan kerentak hati yang buruk kadang-kadang. Wa musrifun, dan Allah maha mengetahui ala dhahirika wa batinika, atas dohir engkau, wa batinika, dan batin engkau. Wa muhitun bijami'i khotaratika, dan Allah maha mengetahui, maha meliputi bijami'i khotaratika, dengan seluruh khawatir-khawatir engkau, lintasan hati engkau. Wa lahadhatika, dan lirikan mata engkau. Wa khotawatika, dan lintasan hati engkau. Wasairi sakanatika wa harakatika, dan Allah maha mengetahui terhadap seluruh diamnya engkau, wa harakatika, dan geraknya engkau. Wa annaka, dan sesungguhnya engkau, fi mukhalatatika, ketika engkau hadir di tengah orang banyak. Wa khalawatika, dan ketika engkau berkhalwat, menyepi sendiri di suatu tempat yang sepi. Mutaraddidun baina yadayhi, itu sebenarnya sama saja engkau itu sedang mider-mider, bolak-balik baina yadayhi, di hadapan Allah SWT. Masya Allah, Mamang. Kalau ini kita sadari setiap hari. Sayangnya kita itu sering nggak sadar. Banyak nggak sadarnya bahwa kita itu sebenarnya berada di hadapan Allah SWT. Fala yaskunu fil mulkil malakuti, maka tidak ada yang diam fil mulkil malakuti, pada kerajaan bumi, wal malakuti, dan kerajaan langit. Sakinun, oleh orang yang diam. Wala yataharraku mutaharrikun, dan tidak ada yang bergerak, mutaharrikun, oleh orang-orang yang bergerak. Illa, kecuali wajabbarus samawati wal ardi, penguasa langit dan bumi, muttaliun alaihi, maha mengetahui atasnya. Fa'adab, maka sopanlah kalian, ayyuhal miskinu, wahai hamba Allah yang miskin, zahiran wa batinan, secara zahir dan batin, baina yadayillahi ta'ala, di hadapan Allah Ta'ala. Ta'adzubal abdi, seperti beradabnya seorang hamba, ad-dalili, yang maha hina, yang hina, al-mudnibi, yang banyak dosa, fi hadratil jabbaril qahhari, di hadapan Allah al-jabbar, yang maha kuasa, al-qahhari, yang maha memaksa. Wajtahid, dan bersungguh-sungguhlah, alla yaraka maulaka haisunahaka, agar Allah tidak melihat engkau mengerjakan yang dilarang. Dan bersungguh-sungguhlah, walayak yafkidaka haisu amaraka, dan bersungguh-sungguhlah Allah tidak pernah sunyi melihat engkau mengerjakan yang diperintah kepada engkau. Walan takdiro, dan tidak akan mampu ala zalika, melakukan yang seperti itu, illa, kecuali bi'an tuwazzi'a awqataka, engkau membagi waktu-waktu engkau, wa turattiba awradaka, dan engkau mentertibkan wirid-wirid engkau, min sobahika ila masaika, dari mulai pagi engkau sampai sore hari engkau. Mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah, di dalam pembahasan kali ini kita diminta menyadari oleh Imam Ghazali bahwa segala sesuatu yang ada di diri kita, diamnya, geraknya, bahkan sampai lintasan hati kita, itu adalah dalam maha pengetahuannya Allah SWT. Maka monggo kita lalu menjadi santri pilihan. Santri pilihan sebagaimana dikisahkan di dalam kisah 40 santri. Ada satu santri pilihan. Yang santri ini terlihat sangat dicintai oleh kiainya.
Sampai 39 santri yang lain itu iri. Ya biasa kan, Ustadz itu biasa mempunyai santri yang dikasihi. Nah, saking irinya santri-santri yang 39 ini, lalu protes kepada Pak Yainya. Pak Yai, panjenengan itu kok kelihatan pilih kasih kepada kami-kami ini. Kami merasa panjenengan cintai kasih. Tapi terhadap yang satu ini, kok panjenengan lebih kasih sayangnya. Wonten apa Yai? Santri-santri kalian ingin tahu kenapa saya lebih mencintai kelihatannya terhadap satu santri ini? Enggih Yai. Oke. Sekarang saya ingin menguji kalian semua. Semua, hai santri 40 ini. Pulang kalian ke rumah masing-masing, tapi sembelihlah satu ayam, lalu masak hingga matang, besok 3 hari kemudian bawa ke sini. Wonten mawon perintah Yai. Nggih. Ini ujian bagi kalian. Tapi syaratnya kalian mulai motongnya sampai masaknya tidak ada siapapun yang tahu. Nggih Yai. Maka lalu 40 santri ini pulang. Semuanya balik lagi 3 hari kemudian membawa masing-masing masakan ayam. Tapi satu santri ini yang paling dikasihi oleh Kiai ini tetap membawa ayam utuh. Semuanya diejek. Yang 39 ini mengejek, tidak mematuhi Kiai ini. Kemudian ditanya masing-masingnya, bagaimana kamu melakukan perintahnya? Saya Yai, di kamar Yai. Memasaknya, memotongnya di kamar. Saya Yai di kebun. Tidak ada orang yang lain yang tahu. Semua peralatan saya bawa ke sana sama bumbu-bumbunya. Tidak ada orang yang tahu. Saya tengah malam Yai. Lalu santri yang tidak bisa melakukan perintah ini, yang membawa ayam utuh ini, ditanya, kalau kamu bagaimana, Le? Saya Yai tidak bisa melakukan perintah Yai itu. Karena saya tidak menemukan tempat dimanapun yang tidak ada siapapun yang tahu. Saya menyembelih ini, saya tidak bisa Yai. Karena Allah Maha Tahu. Ma'asyiral muslimin, mamang-mamang yang dimuliakan oleh Allah. Nah, kita jadilah santri yang menghayati seperti ini. Sesudah melaksanakan, menerima pengajian, bahwa Allah Maha Tahu. Maka kita praktekkan dalam hidup kita. Mudah-mudahan yang sedikit kajian kita pada hari ini, kita mendapatkan manfaat barokahnya. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.